Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas tema 3 di kelas 5. Mari langsung kita buka buku tema 3. Nah, ini buku tema 3 untuk kelas 5. Dan sekarang kita akan membahas pembelajaran 6 ya, yang ada di subtema 2 dan itu adanya di halaman 79. Mari sama-sama kita buka halaman 79. Nah, ini halaman 79, pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 ini, pertama kalian disuguhi teks bacaan. Ayo membaca. Nah, judulnya sama-sama kita lihat. Ya. Bogor siap gelar cap gomeh. Silahkan kalian baca. Ya, baca baik-baik, pahami, kemudian ingat-ingat apa yang sudah kamu baca, dan kemudian ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang harus kamu jawab. Nah, karena ini untuk menguji kalian, sekaligus mungkin melatih kalian memahami bacaan, maka Bapak nggak akan jelaskan bacaan ini. Kamu baca aja sendiri, oke? Kemudian nanti coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Bapak juga nggak akan jelaskan pertanyaan ini, karena kalau Bapak jelaskan, kalian tinggal dengarkan penjelasan Bapak, maka sama saja kemampuan membaca kamu tidak terbentuk atau tidak terbangun dengan baik. Nah, berikutnya setelah tadi kamu membaca, melatih kemampuan membaca kamu, ayo berlatih. Nah, apa latihan yang akan kamu lakukan berikutnya? Yaitu membuat buklet, ya. Nah, apa sih buklet? Di sini udah jelaskan, ya. Sebuah buku kecil itu adalah buklet, ya. Disebut juga dengan buklet. Berisi apa? Berisi kegiatan yang memperlihatkan keberagaman sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat. Nah, itu. Nah, bagaimana sih cara membuat buklet ini? Secara sederhana, ya, buklet tadi buku kecil ya, jadi dia seperti buku. Kalau buku berarti ada halaman-halamannya. Nah, kamu bisa misalnya menggunakan kertas HVS, ya, kertas yang biasa buat fotokopian itu, ya. Nah, dilipat 2, misalnya kertas HVS itu kamu ambil 2 atau 3 lembar, dilipat 2, lalu disusun seperti buku. Nah, kalau misalnya dilipat 2, kita hanya pakai satu sisi saja, maka itu akan menjadi 2 halaman. Kalau misalnya kamu menggunakan 3 lembar, maka itu akan menjadi 6 halaman. 6 halaman dari buku kecil kamu atau buklet itu. Halaman pertama gunakan sebagai judul. Lalu halaman kedua, ketiga, keempat kamu isi ya buku kamu itu dengan keberagaman sosial budaya. Bisa berupa gambar-gambar atau penjelasan. Dan kemudian pada halaman terakhir kamu bisa bikin semacam kesimpulan dan identitas kamu sebagai penulis buklet tersebut, ya. Nah, di sini
untuk buklet keberagaman itu kalian dapat mencari informasi dari buku, majalah, koran, atau internet. Boleh cari informasi di situ. Bahkan kamu juga bisa melakukan wawancara ya dengan guru, dengan pemuka masyarakat yang ada di lingkungan ya, di lingkungan kamu atau di lingkungan sekolah. Ya, jadi carilah informasi tentang segala aktivitas yang melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Gitu. Nah, di sini dijelaskan nih, gunakan 2 lembar atau 2 helai kertas A4. Ya, tadi kalau Bapak bilang 3, kalau 2 berarti hanya sekedar 4 halaman. Kalau bolak-balik mungkin bisa lebih banyak ya. Kertas A4 ya, kertas A4 itu lebih besar sedikit daripada kertas kuarto, lebih kecil daripada kertas folio yang biasa dipakai untuk fotokopian ya. Nah, itu. Nah, dilipat 2 nih, dilipat menjadi 2 untuk membuat buklet. Nah, kamu dapat memperkaya bukletmu dengan gambar-gambar aktivitas yang dimaksud. Jadi tambahin gambar-gambar sehingga bukletnya juga menjadi lebih menarik. Oke, silakan ya buat sebuah buklet tentang keberagaman sosial budaya. Nah, kemudian di sini dijelaskan sedikit lagi bahwa pada kegiatan sebelumnya kamu sudah melakukan gerak tari sederhana yaitu tari kancet papatai dari Kalimantan Timur. Ya. Nah, hal yang kamu lakukan itu sebenarnya adalah bentuk dari dukungan kamu terhadap pelestarian budaya Indonesia. Ya, jadi kamu sudah ikut menguasai tarian itu berarti ikut mendukung pelestarian budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah milik kita bersama. Oke. Nah, kemudian di sini ada teks percakapan yang bisa kamu baca juga. Ya, silahkan dibaca baik-baik. Antara Beni dan Siti, ya di situ percakapannya antara Beni dan Siti. Ini masih menyangkut tadi tentang festival Cap Gomeh di Bogor yang menarik banyak perhatian masyarakat. Nah, di sini dikaitkan dengan kata kunci juga yang sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya. Oke. Di sini kemudian ada tugas ya. Tugas kamu adalah diskusikan kesimpulan tentang ciri-ciri kata kunci. Nah, apa ciri-ciri dari kata kunci? Kalau misalnya kamu masih ingat yang Bapak jelaskan pada video sebelumnya ya, bahwa kata kunci itu singkat ya, singkat. Jadi kata-katanya ya hemat gitu, efisien, jangan banyak-banyak ya. Bapak perlihatkan lagi pada kalian tentang pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran 5 tadi ini. Nah, kita lihat lagi pelajaran 5. Nah, ini waktu itu bikin kata kunci. Ya, kata kuncinya tadi demam berdarah. Nah, itu kan hemat. Ya, kemudian 3M plus itu sebagai kata kunci. Kemudian nyamuk ya. Nah, nyamuk sebagai kata kunci. Nah, oke. Nah, dari situ kamu bisa simpulkan bahwa tadi kata kunci itu singkat ya, singkat. Kemudian juga kata kunci itu padat. Padat artinya apa? Padat ya menggunakan kata-kata yang efektif tapi berpengaruh ya, berpengaruh terhadap isi dari bacaan itu.
Nah, kemudian juga kata kunci itu harus jelas. Ditambah lagi kemudian kata kunci itu juga harus menarik. Jadi itu beberapa ciri dari kata kunci ya. Jadi ciri kata kunci itu singkat, padat, jelas dan menarik. Ya. Padat artinya kata kunci itu menggunakan kata-kata yang tidak panjang ya, singkat, itu padat ya. Kemudian efektif, berpengaruh. Nah, kemudian juga jelas ya, sesuai dengan tujuannya, tujuan iklan itu. Kemudian menarik, artinya apa? Kata kuncinya itu juga bisa menarik perhatian pembeli atau perhatian orang untuk menghadiri kalau itu adalah iklan sebuah acara. Nah, terakhir ada yang harus kamu renungkan ya, karena ini pembelajaran yang ke-6. Jadi selama seminggu ini banyak aktivitas pembelajaran yang telah kamu lakukan. Buatlah tabel yang terdiri atas 2 kolom. Ini untuk membantu kamu merenungkan ya. Jadi bisa saja kertas itu kamu lipat 2. Nah, kemudian ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, apa yang harus kamu renungkan di situ? Yaitu tuliskan hal-hal yang menarik dalam seminggu. Jadi di sebelah kiri misalnya atau kolom pertama kamu tuliskan hal-hal yang menarik. Dan kemudian pada sebelah kanannya kamu tuliskan hal-hal yang kurang menarik. Nah, tapi jangan cuma menyatakan bahwa itu kurang menarik, ya. Tuliskan juga idemu untuk membuat hal-hal yang kurang menarik tadi menjadi menarik. Nah, itu ya. Jadi renungkan apa yang menarik dari yang sudah kita pelajari minggu ini, kemudian apa yang kurang menarik, dan apa idemu sehingga yang kurang menarik ini menjadi lebih menarik. Nah, kemudian ada kerjasama dengan orang tua. Kegiatan ini penting juga kamu lakukan bersama orang tua. Buatlah ringkasan singkat tentang hal-hal besar yang telah kamu pelajari dalam minggu ini. Hal-hal besar artinya hal-hal penting ya yang sudah kamu pelajari minggu ini. Nah, ringkasan itu bisa kamu tulis di buku dan bisa sebagai pengingat kembali apa-apa yang sudah kita pelajari. Jadi buat catatan kamu. Bapak kira itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar lebih baik di rumah. Karena kalian tahu, lebih mengerti apa yang harus dipahami. Demikian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.